Assalamualaikum teman-teman, sudah terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ya? Alhamdulillah. Hah? Jelas Ustaz. Jelas ya? Ya, jelas Ustaz. Ya, jelas. Ustaz. Baik. Jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan rahimakumullah. Bersyukur Allah SWT kembali di sore hari ini. Sekalipun terlambat, insya Allah tidak ada masalah. Masih ada beberapa saat ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol, bisa diskusi sedikit tentang masalah akidah. Kita akan mencoba pada kesempatan sore hari ini untuk membahas tema akidah dengan subtema tentang makna dan hakikat tarbiyah. Makna dan hakikat tarbiyah. Sekali lagi tes, kedengaran ya? Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah, Pak. Iya, kayaknya sepi gitu. Tarbiyah itu secara bahasa, ya maknanya ada 3. Jadi tarbiyah secara bahasa itu maknanya ada 3. Yang pertama, tarbiyah itu artinya an-nama. Ya, riba. Dan kata riba. Kata roba yerbu. Afwan Ustaz. Soalnya videonya putus-putus. 270 sekian. Itu. Itu isi berubah. Ya, kata Faruk boleh taat, tapi nanti itu ziyadah, tambahan, bertambah ilmunya, bertambah kuahnya, bertambah kesehatan, bertambah kebaikannya. Kita di lughah aja maknanya sangat luar biasa. Dari sisi riba pastinya negatif, tapi dari sisi anama berkembang bertambah secara umum ya bagus. Jangan sampai kita tiap ketemu hanya ya Ar-Rahman. Tiap minggu ketemu baca Ar-Rahman. Tiap ketemu baca Ar-Rahman. Jelek. Tapi ya mandek jadinya. Afwan Ustaz. Artinya apa? Ya kita punya komitmen Al-Quran secara keseluruhan, secara ijmal.
Ya, itu dari sisi bahasa. Jadi tarbiyah itu berasal dari kata bu riba. Ya. Jadi tarbiyah mengistimbat, ya, menggalakna dari kata riba, artinya bertambah-tambah dan berkembang. Nah, tentunya yang dimaksud oleh para pemikir, ya, oleh para ahli, oleh para ilmuwan, oleh para ulama, yang dimaksud adalah bertambah-tambah ilmunya, imannya, takwanya, asolehnya, kanya. Satu. Yang kedua, tarbiyah itu berasal dari kata robba, ya rubbu, pakai syah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, artinya Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga. Ya. Makanya alam semesta itu diciptakan oleh Allah dengan segenap perangkat aturan-aturannya. Ya, karena semua ciptaan Allah mengikuti aturan, semuanya jadi indah. Kita jalan-jalan pantai, melihat laut, ombaknya berdebur, silih berganti. Senang banget kita, takjub. Refleks mulut kita, subhanallah. Jadi tarbiyah itu atur, aslah. Kalau tarbiyah itu sampaikan Cek. Masya Allah. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Sekarang. Ya. Sudah. Ustaz Anwar. Cek. Suaranya masih terputus-putus ya. Di sini nggak ada soalnya. Ya,
karena terputus nggak biasa deh. Gimana? Suaranya belum terdengar. Oke. Putus-putus suaranya, Ustaz. Suaranya masih putus-putus, Ustaz. Suaranya masih terputus-putus, Ustaz. Ya, belum ter. Suaranya masih terputus. Oke. Inilah. Oke, tafadhol. Silakan. Boleh dilanjutin, Ustaz. Suaranya masih belum kedengar, Ustaz. Iya, mana? Suaranya terputus-putus, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sudah terdengar suara saya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Belum Tadi ya? terputus-putus. Ustaz. Yang lain terdengar ya? Terdengar Kak? Dengar. Aman Kak? Oke. Oke, tafadhol, Ustaz. Ya, ini ada masalah teknis kali ya. Saya nggak tahu. Coba saya tes lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas Ustaz. Saya ulang ya. Jadi kita baru membahas makna tarbiyah. Saya ulang, tarbiyah itu satu akar kata dengan kata riba. Ya. Antum nanti buka di surah Al-Baqarah ya, setelah ini antum pelajari itu Al-Baqarah 275 sampai 279 lah, satu halaman. Salah satu ayatnya berbunyi alladzina ya'kuluna riba. Ya, yaitu orang-orang yang memakan riba.
la yakumuna illa kama yakumus tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Di ayat 276 ada kalimat berbunyi yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Allah akan menghapus riba dan Allah akan terus meningkatkan sedekah. Jadi sekali lagi, tarbiyah pertama berasal dari kata riba, yang akar kata riba adalah roba yarbu riba, artinya adalah bertambah, berkembang. Jadi murabi, pembina, itu beda dengan muallim, pendidik. Ya, kalau seorang muallim, yang penting ilmu sudah tersampaikan. Bab sekian sampai bab sekian. Perkara santrinya, muridnya, mahasiswanya paham itu udah nggak terlalu dipikirkan. Kalau seorang murabi, selain mentransfer ilmu, dia peduli kepada anak didiknya, sampai dia mengerti, bahkan ilmunya benar-benar menjadi karakter, menjadi amal. Bagaimana ilmu menjadi amal itu harus dengan pembinaan yang intens, ya, pertemuan yang intens dengan anak didiknya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ilmunya stuck, mandek, wawasan keislamannya mandek. Karena kalau ilmunya mandek, wawasannya mandek, lalu apa yang akan kita berbuat? Faqidu syai' la yu'ti syai'. Orang yang tidak punya sesuatu nggak akan bisa memberi sesuatu. Orang yang tidak punya sesuatu nggak akan bisa berbuat sesuatu. Nggak bisa jahit, disuruh jahit yang nggak bisa. Mau mengamalkan apa, kita nggak ada ilmunya. Makanya tarbiyah adalah upaya usaha kita secara kontinu, ya kan, untuk terus meningkatkan dan mengupgrade diri kita dari sisi keilmuan sampai ke tingkat amalan. Yang kedua, tarbiyah itu maknanya tadi dari kata Rabbil Alamin. Rabb artinya pencipta, Allah yang maha pencipta. Maka ketika Allah maha pencipta, maka Allah itu pengatur, pemelihara. Jangan dikira angin bertiup dengan sendirinya. Ada yang ngatur, Allah. Jangan dikira matahari terbit dan terbenam sendiri. Ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, Allah. Jangan dikira, ya kan, Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup yang lain tanpa aturan. Semuanya ada aturan. Makanya tarbiyah itu ya teratur. Teratur itu artinya disiplin. Jadi tarbiyah itu artinya adalah mempelajari ilmu agama secara formal. Ya, belajar agama tapi kita menggunakan sistem formal. Kayak di SD, kayak di SMP, kayak di SMA, kayak kuliah. Ya, antum mendengar kata formal, apa yang ada di pikiran antum? Coba renungkan kata formal. Ya, SD, formal. Pertama apa? Jelas waktunya. Ya, jadi waktunya jelas. Pagi apa siang apa sore. Jadi semua anggota disiplin waktu. Kayak kita sekolah aja. Jam 8 ya jam 8. Pulang duhur ya pulang duhur, disiplin. Apalagi yang terbayang ketika mendengar kata formal? Dipisah. Jadi nggak bisa orang yang tarbiyah sudah 5 tahun digabung dengan orang yang tarbiyah baru mulai. Kan kacau. Jika antum seorang guru di sekolahan, ya, taruhlah MI yang selevel dengan SD, 6 kelas, teman-teman guru yang 5 berhalangan hadir dengan berbagai sebab. Satu-satunya guru yang hadir itu antum. Guru punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik sekolah. Seminggu berturut-turut teman-teman guru berhalangan hadir. Apakah seminggu pula anak-anak selain
yang antum menjadi wali kelas disuruh pulang? Kan enggak, pasti ditahan. Apa jadinya kalau anak-anak jam 7 masuk, setengah 8 sudah di rumah? Akan digugat sekolah kita. Dan akan berimbas kepada profesi kita. Makanya guru punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah. Lalu apa yang kita lakukan ketika 6 kelas gurunya absen kecuali antum? Kan dikumpulkan jadi satu. Kalau 6 kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan jadi satu, antum mau ngajar apa? Pastinya kan mengajar sesuatu yang mereka ngerti nyambung semua. Nggak mungkin matematika kelas 1, nggak mungkin IPA kelas 6, nggak mungkin PMP kelas 4. Karena yang ini nyambung, yang ini enggak. Makanya ketika ngumpul 6 kelas, kita akan mencari materi yang bisa didengar, disimak, dan nyambung untuk semuanya. Dan itu nggak banyak pilihan. Ya nyanyi Indonesia Raya. Analogi Indonesia Raya, dari kelas 1 sampai ke perguruan tinggi nggak berubah. Dongeng si kancil, dongeng si kabayan, sama. Tapi masa 6 tahun cuma Indonesia Raya, si kancil, si kabayan. Indonesia Raya, si kancil, si kabayan. 6 tahun. Berarti yang namanya formal itu, tarbiyah itu formal, ingat, catat. Harus punya kurikulum, manhaj. Karena itu kalau punya tugas atau penelitian, ya, majelis taklim mana di Republik ini yang punya guru? Nggak ada. Karena nggak ada kurikulum, lihat aja, ketemu yasinan, ketemu sholawatan, nggak jelek, bagus lah, yasin Al-Quran, sholawatan bagus lah. Tapi masa berpuluh-puluh tahun yasin, sholawat. Bukankah Islam itu begitu luas? Kenapa? Ya karena mereka tidak diformalkan. Jadi kalau formal harus ada kurikulum. Ya. Yang berikutnya apa? Kelas 1 ya dikumpulin kelas 1, kelas 2 kumpul sama kelas 2 supaya ya pembimbingnya enak mengelola. Jadi formal sekali lagi, ingat, disiplin waktu. Jadi kalau antum ngumpul 6 orang dengan satu mentor, dengan satu pembimbing, dengan satu murabi, ya udah, yang udah 5 tahun ngumpul 5 tahun, baru 3 tahun ngumpul 3 tahun, yang baru 1 tahun ngumpul 1 tahun, usia pembinaannya, usia tarbiyahnya. Kalau sewaktu-waktu kepengen bikin gebyar, kepengen bikin syiar, ya udah semua kelas kita kumpulkan, ya bikinlah tabligh akbar, ngundanglah penceramah dari luar, ya kan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi teratur. Jadi tarbiyah itu, ya kan, adalah belajar agama, walaupun nggak di sekolah formal, tapi kita mengacu dengan sistem pendidikan formal. Artinya waktunya ditetapkan, jumlah pesertanya juga jelas, pendidiknya, pembimbingnya juga jelas, kurikulumnya juga jelas. Ya kalau kayak begini, insya Allah kita di sana tuh sepertinya kayak pesantren semua. Kan pupurian, ya belum tentu lah, pupurian itu belum tentu semua kita pernah pesantren, semua kita mampu memesantrenkan anak. Kalau kita nggak pernah pesantren dan nggak mampu memesantrenkan anak dengan faktor ekonomi misalnya, ya udahlah kita pada tarbiyah. Artinya apa? Belajar ilmu keislaman secara serius, disiplin. Sekali lagi formal, punya guru tetap, muridnya nggak ganti-ganti. Ya kan majelis taklim kan tekolungo. Yang datang bulan kemarin belum tentu datang sore ini. Yang datang dengerin tabligh akbar saya Isra Mi'raj tahun lalu belum tentu datang lagi. Kalau tarbiyah mah di absen, kayak kelas 1 guru absen, fulan. Ya, yang nggak datang ditanya supaya apa? Supaya peduli, supaya disiplin. Ya, jadi sekali lagi nggak bisa buat sampingan. Masa sekolah SD sambilan, masa sekolah SMP sambilan. Jadi prioritaskan. Sama ketika kita sudah punya grup ngumpul pekanan, jangan dijadikan sambilan, tapi benar-benar agenda yang sudah terschedule. Pokoknya tiap malam apa, jam berapa saya ngumpul mengkaji tafsir dengan
teman-teman, mengkaji hadis dengan teman-teman, mengkaji sirah dengan teman-teman, dengan mentor, dengan pembina fulan. Tetap, muridnya tetap, gurunya tetap. Baru tuh berasa. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah Islam hanya menggunakan satu metode yang paling populer, tabligh akbar. Tabligh ada kata akbarnya. Setahun sekali, Maulid sekali, Kemau Muharram sekali. Kalau kita mau bikin selain sebutan yang 3 ya, mungkin bikin sendirilah tabligh akbar di luar 3 momen yang tadi. Nah, mendengar ceramah agama atau belajar agama setahun sekali, antum kebayang? Hilang lagi lah. Kalaupun request dari jamaah, ya kan, kepada bapak-bapak panitia, kami warga masyarakat Kampung Baru minta dengan sangat nanti Isra Mi'raj tahun depan ngundang Pak Ustadz Anwar lagi. Requestnya begitu. Bener, Isra Mi'raj tahun depan saya diundang lagi. Apa mungkin ketika kita ketemu 2 tahun berturut-turut dalam momen Isra Mi'raj, lalu saya mengatakan, jamaah sekalian, mari kita lanjutkan materi kita tahun yang lalu. Antum kebayang nggak? Jangankan materi penjelasannya, mungkin judul ceramah tahun lalu ini udah lupa. Apa mananya? Dapat lupa. Itu sama dengan kita nggak ada apa-apa di kepala kita. Kalau di kepala kita nggak ada apa-apa tentang keislaman kita, terus Islam yang mana yang mau kita praktekkan? Ilmu Islamnya hilang terus. Ya, makanya dari tabligh akbar itu harusnya terus diintensifkan menjadi taklim bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan. Dari taklim, masih taklim tuh, sarana dakwah yang udah tuh taklim, menjadi halakoh pekanan, ngumpul pekanan rutin. Artinya apa? Guru ketemu dengan murid, santri ketemu dengan kita seintens mungkin, sesering mungkin. Ya, makanya antum jangan meratap. Nah, andaikan bapak saya kaya, saya bisa mondok. Nggak usah diratapi. Udah takdir Allah. Orang tua kita nggak diberi kemampuan berlebih sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya tinggi, bisa mesantrenkan sayang. Nggak usah diratapi. Gantinya mesantren adalah halakoh tarbiyah yang intens, yang terus-menerus, yang disiplin, punya kurikulum. Sekarang antum carilah. Ya saya nggak akan ngomong di sini, takutnya antum nanti beranggapan macam-macam ke aneh. Tapi kalau antum japri, nanya, aneh kasih tahu. Coba, partai nasionalis mana? Atau partai yang berbasis masa Islam mana? Atau partai yang berajas Islam mana? Yang di dalam membina kadernya punya kurikulum. Silahkan antum cari sendiri, nanti ketemulah. Ada nggak partai nasionalis untuk membina kadernya punya kurikulum? Silakan. Antum tanya-tanya aja sama orang. Ya, kalau mentok nanti nanya ke aneh. Ya, partai Islam, partai berbasis masa Islam banyak. PAN kan basis masanya Islam, mohon maaf ya disebut. Ya, Muhammadiyah. Ya, PKB, P3 kan basis masanya kan. Ya. Nah, dari sekian banyak partai nasionalis, partai berbasis masa Islam, partai berajas Islam. Antum tahu partai yang ajas partainya Islam itu hanya 3. PBB, P3, PKS. PKB aja ajasnya bukan Islam. Ajas nasionalis. Ya nggak ada masalah. Pertanyaannya, dari sekian banyak parpol, baik parpol nasionalis sekuler maupun partai agamis gitu ya, yang punya kurikulum tuh partai apa? Silahkan antum cari. Saya yakin akan ketemu salah satu di antara mereka pasti yang punya kurikulum. Kenapa? Kita ingin serius. Karena yang ngaji di kita itu nggak semuanya pesantrenan. Ada yang lulusan IPB, ITB, UNPAD, SMA-nya umum. Bagaimana supaya mereka paham agama? Karena kita akan mencetak mereka menjadi kader-kader ulama. Ya udah, ngaji pekanan aja yang rajin. Hadir. Ya kan, pemajus pekanan ngaji. Insya Allah. Ya kan? Kita rasa kayak pesantren. Kenapa? Gurunya tetap punya kurikulum,
murid kelas 1 ngumpul dengan kelas 1, ya kan? Nanti kalau ada momen tabligh kubur dari berbagai kelas kita kumpulkan, bikin tabligh akbar, ngundang ulama, ya, ngundang kiai. Untuk apa? Untuk syiar. Tapi harus dibarengi dengan pembinaan yang intens. Ya, kalau kita hanya tabligh akbar, ya ribuan orang di depan saya. Lalu ketika si Anda bertanya, ya kan, coba bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang hadir yang bisa baca Al-Quran, tunjuk tangan. Saya yakin ribuan orang tunjuk tangan semua. Ya, apa yakin yang nunjuk tangan benar-benar bisa baca Al-Quran? Nggak yakin lah. Biar yakin gimana? Kan harus dites satu-satu. Kalau ada 2.000, bacaan Al-Qur'annya satu ayat didengerin satu-satu itu butuh waktu berapa lama? Nggak bisa, tarbiyah tuh nggak bisa pakai tabligh. Jadi kalau ada 10 orang, ya kan, coba baca suratul Fatihah, dengerin satu-satu. Yang belum pasti diluruskan, madnya kurang dibenerin, idghamnya kurang dibenarkan, iklabnya kurang diluruskan. Satu-satu 10 orang dibenerin, dan setiap satu orang butuh waktu 5 menit. Kalau ada 12 orang, 1 jam. Tapi terurus. Dan punya potensi mereka akan jadi, karena dikelola benar. Ya, antum punya ayam nelor 16. Ayamnya kate kecil, kalau dibiarkan 16 juga telurnya nggak ketutup. Dan sebagian besar pasti nggak bakal netes. Dengan diambil, dieremin separohnya 8 jadi semua, apa dengan dieremin 16, melekeren kabeh, nggak netes kabeh. Itulah, tahu diri kita, kemampuan kita berapa mengelola. 10, 11, 12, 13, 1 jam, duduk selama. Ya, kontrol bacaannya. Makanya apa? Mendingan dieremin, ya, dikekepan, dikelonin, diasuh, dibina 8 orang punya potensi jadi, daripada 16 telur dieremin tapi busuk semua. Jadi tarbiyah itu artinya adalah mengatur, mengurus, memelihara, terus menjaga, memperbaiki. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa makna tarbiyah? Robiya yarba, artinya tarok ro'a. Ya, nasya'ah, tumbuh kembang secara alamiah. Bayi 3 bulan telungkup, 6-7 bulan bayi merangkak, 8 bulan belajar duduk. Itu alami. Jadi nggak dipaksakan, benar-benar alami, natural. Ujuk-ujuk belajar fikih, nggak salah, tapi kurang natural. Ujuk-ujuk belajar sorob, nggak salah, kurang natural. Ya, terus yang tepat gimana? Ya mengikutilah 2 hadis populer, rukun iman. Itu 6-nya masalah akidah. Rukun Islam 5, 2, 3, 4, 5 itu amal badani. Sholat, puasa, zakat, haji itu amal badaniyah. Ternyata rukun iman yang merupakan amal jasad, amal badan, nomor 1 akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang mana kalau belajar agama? Dimulai dari akidah. Ya. Karena apa? Pengetahuan fikihnya luas, tapi kalau akidahnya lemah, tahu waktu sholat yang afdol di awal waktu. Tapi mengerjakannya lamban. Ya, ntarlah waktu dulu kan panjang. Kan bisa jam 2, bisa jam setengah 3. Itu artinya apa? Karena kita belajarnya nggak natural. Kurang mengikuti manhaj, ya, kurikulum Nabi. Emang Nabi kurikulumnya akidah dulu. Antum belajar sirah coba. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah nggak pernah ngomongin perang. Nggak pernah ngomongin mandi junub.
nggak pernah ngomongin hubungan intim, nggak pernah ngomongin sholat, nggak pernah ngomongin wudhu. Apa yang diomongin 13 tahun? Akidah. Ya, makanya ayat tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat turunnya di Madinah. Di Mekah, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Akidah. Makanya begitu datang perintah sholat, sahabat semangat karena tertanam di sini. Kenapa sahabat masjid? Kan akidahnya udah belajar, sekarang tinggal praktek. Tuh. Saya dulu lah ngerasain banget. Mondok saya nggak sebut pondoknya ya, malu. Kultur udah. Sholat asar 5:30. Nggak ada yang berani jadi imam kalau belum dengar kentongan bunyi. Tong-tong. Atau Pak Kiai datang. Santi turun KB, turun. Jam berapa coba? Matahari udah merah banget, udah mau tenggelam, baru sholat asar. Padahal itu sholat awal begini, yang masih mubah begini, kalau waktu tanzih mendekati haram begini, tahu. Baca kitabnya ngelotok. Tapi lemah dalam masalah akidah, fikih. Akhirnya apa? Tahu hukum, tapi lemah dalam mengamalkan ibadah. Lihat sahabat dulu. Jangankan ayat tentang sholat. Tentang zakat kan berat. Karena kita harus mengeluarkan sebagian karunia Allah. Tapi sahabat semangat. Kenapa? Kan 13 tahun wahai Rasulullah sudah menggembleng kami di akidah dan keyakinan. Saat kami praktek. Bahkan sampai akhirnya baru 2 tahun di kota Madinah disuruh perang Badar oleh Allah. Dibenturin. Rasulullah tidak ada rencana, umat Islam tidak ada rencana, tapi Allah yang membenturkan, yang membentrokin ya umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang dendam. Ya. Kok kalian kagak takut mati? Ya kan sekarang tinggal praktek ya Rasul. Ya Allah. Lihat kekuatan iman, lihat kekuatan akidah. Itu adalah produk, mohon maaf ya, bukan pesantren, bukan sekolah agama, tapi produk pembinaan yang benar yang dilakukan. Apa sih? Akidah dulu, tauhid dulu, keimanan dulu. Insya Allah masalah-masalah amaliyahnya nanti ngiringin, ya ngikutin di belakang. Itu ya, jadi alami banget. Kayak kita punya anak kecil sekali lagi. Masa baru 3 bulan dipaksa suruh duduk, ya kebanting lah, ya. Jadi sekali lagi, kelas 1 ngumpul kelas 1. Kalau pakai sistem baca Al-Quran, yang Iqra 1 ngumpul, Iqra 1. Yang Iqra 2 ngumpul, Iqra 2. Jadi ngelolanya gampang. Ya. Lalu apa makna tarbiyah secara istilah? Ini kesimpulannya. Imam Al-Baydawi rahimahullah, dari makna-makna tarbiyah secara bahasa, lalu disimpulkan. Apa artinya tarbiyah secara istilah? At-tarbiyatu hiya tablighu syai' halan aw qalilan ila haddil kamal. Tablighu syai'in menyampaikan sesuatu kepada objek, ya, kepada orang yang kita dakwahi, kepada santri, kepada murid, kepada mahasiswa, kepada jamaah. Syai'an fa syai'an, demi sedikit, qalilan fa qalilan, step by step, kamal sampai ke batas sempurna. Gitu, iya dong. Ya, kalau ulama sehebat apapun, kaliber sehebat apapun, kan nggak mungkin menyampaikan Islam tuntas sekali datang dalam momen tabligh akbar. Wah, antum undang tabligh akbar, ya, ulama paling kondang, ulama paling top, dia yang hadir ribuan. Ya, ulama, ilmuwan, pinter banget. Ya. Bisa nggak menyampaikan tentang Islam sampai Z, awal itu datang selesai? Ya ada lah. Kalaupun bisa, kalau ada Bapak, Ibu, jamaah sekalian, jangan khawatir. Walaupun saya datang ke sini cuma sekali, mungkin saya ketemu jamaah juga sekali, nggak tahu tahun depan saya diundang apa enggak. Tapi saya, walaupun hanya diberi waktu 15 menit,
kan sampai Islam, gimana ngomongnya? Saudara-saudara Islam agama yang tua kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong yang ngerti Islam luar biasa. Islam itu agama yang hebat. Tapi yang mendengar kan harus dirinci. Hebatnya Islam itu gimana? Luar biasanya Islam itu gimana? Itu kan kalau pakai bahasa kuliah perlu beberapa semester, perlu berbagai tatap muka. Makanya benar kata Ratu, sedikit demi sedikit step sampai baik sempurna secara materi, secara kurikulum, maupun sempurna secara pemahaman. Ya, antum binaan saya murabi antum, dosen antum juga, murabi antum juga, ya kan? Membahas rukun iman, baru selesai nomor 1, minggu depan terusin nomor 2. Belum selesai, kan ada 6. Minggu depannya lagi, terusin nomor 3. Kalau nomor 3 nggak tutup sekali tatap muka, ya minggu depan kita terusin lagi. Sampai rukun iman itu hadil kamal, 6-6-nya terbahas. Coba antum renungkan baik-baik. Ketika momen Isra Mi'raj, ulama yang diundang, mau balikin undang bisa 2, bisa 3. Saya bahkan pernah hadir di acara Gema Muharram di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor. Itu menjadi penceramah yang kelima. Ada 6 penceramah dan saya penceramah kelima. Jam 1:30 baru naik. Jamaah juga yang ngobrol. Ini yang dengerin paling berapa orang yang di depan panggung. Selebihnya ya punya materi sendiri-sendiri. Di bawah pohon pisang, di bawah pohon jambu, di bawah pohon mangga. Ngumpul dengan tukang bakso, ngumpul dengan kacang. Jadi yang dengerin sama saya ya sedikit lah. Ya, apa tema Isra Mi'raj? Dari masjid ke masjid, dari tempat baik ke tempat baik. Tentang sholat, tentang hikmah berjamaah. Maulid Nabi, tentang meneladani Nabi Al-Karim. Sudah. Padahal, sampaikan keislaman itu sedikit demi sedikit sampai tuntas. Yang ngomongin Islam, yang tuntas dong. Rukun Islam ada 5, selesaikan. Ya, rukun tayamum ada sekian, selesaikan. Yang membatalkan tayamum selesaikan. Kalau nggak cukup sekali tatap muka ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya sampai selesai. Subhanallah. Artinya apa? Murid kita nanti punya gambaran Islam itu nggak sebagian-sebagian, juz sektoral. Orang buta suruh menjelaskan, mendefinisikan gajah. Kan pastinya dia harus ngeraba, karena nggak ngeliat kan. Yang satu ngeraba hidungnya, yang satu ngeraba matanya, yang satu ngeraba kakinya, yang satu ngeraba buntutnya, yang satu ngeraba badannya. Apa kata yang ngeraba tulalainya? Gajah adalah binatang yang tulalainya panjang. Benar kan? Benar. Tapi belum sempurna. Ya, gajah, kata yang megang kupingnya, binatang yang kupingnya lebar. Benar. Tapi belum sempurna. Sektoral namanya. Yang megang buntutnya, gajah adalah binatang yang buntutnya kecil. Benar. Yang megang matanya, gajah adalah binatang yang sipit. Benar itu. Yang megang badannya, binatang yang gede banget. Benar tuh. Tapi juz'i, sektoral. Yang benar sebut semuanya. Sekarang banyak orang Islam yang sektoral. Dari si ibadah mau, dari si nggak mau. Ya kan? Saya mau yang ini tapi nggak mau ini. Karena namanya juga segitu. Sedikit, nggak tuntas. Belajar rukun Islam nggak tuntas, rukun iman nggak tuntas, belajar sholat tuntas, belajar puasa nggak tuntas. Akhirnya apa tuh? Ya udah. Akhirnya kita menjadi muslim-muslim juz'i. Muslim yang sejuz. Oral seblok. Juz 1 yang nggak salah. Tapi Quran 30, juz 15 nggak salah. Tapi Quran 30 juz. Jadi yang benar gimana? Pelajari dari juz 1 itu. Dan ini nggak bisa kecuali dengan format tarbiyah. Halakoh, duduk, pekan, melingkar. Seumur hidup. Nggak ada batas waktu, nggak ada wisuda. Terus saja belajar Islam. Kenapa? Karena berdakwah
itu proyek besar, ya, madal hayat. Sepanjang hidup, selama saya ada hidup dan kehidupan, selama itu pula dakwah akan terus bergulir muka bumi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ya ikhwan, ini baru makna dan hakikat tarbiyah. Jadi maknanya ada 3, kemudian diringkas menjadi makna istilah, makna definitif, sampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sampai tuntas. Sekali lagi, sampai tuntas. Insya Allah kalau kayak begini kan wawasannya sempurna, ya gambarannya sempurna, sehingga dia mudah-mudahan bisa menjelma menjadi muslim yang seutuhnya. Insya Allah nanti pada kajian Senin yang akan datang, kajian akidah kita akan melanjutkan tentang ahdaf, tujuan tarbiyah itu apa, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah sore, ya, mungkin di bagian tempat lain, timur, mungkin sudah maghrib, mohon maaf ya. Dan kami berdua dengan Faruk, mohon maaf karena telat, ya semoga belajar singkat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Amin. Amin. Cek. Ada tambahan lagi, Ustaz? Cek. Ada tambahan lagi, Ustaz? Ya, tafadhol, ada yang bertanya? Nah, baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bang. Satu atau 2 pertanyaan. Gimana, Pak Faruk? Ada yang bertanya tidak? Apa cukup? Silakan teman-teman, ada yang bertanya. Materi kita tadi tentang makna dan hakikat tarbiyah. Ada pertanyaan? Kosong banyak. Insya Allah nggak. Ya, Fido? Assalamualaikum Ustaz. Halo. Oh, Masuk. Iya. Ustaz, gini, kalau saya mau bertanya, tadi kan katanya Ustadz belajar sedikit demi sedikit asalkan tuntas. Bagaimana kalau misalkan kita belajar di satu tempat tapi belum selesai? Nah, kita bisa melanjutkan di tempat yang lain, ikut yang tengah-tengah gitu, Mas. Asalkan melanjutkan yang setahu kita gitu, Ustadz. Iyalah, ada banget dan bisa banget ya. Kalau pakai bahasa misalnya antum kuliah nih, kalau pakai bahasa kuliah ya. Kuliah di Gontor misalnya kan. Tiba-tiba dapat panggilan untuk melanjutkan di Madinah. Ya udah tinggal di Madinah. Nanti kan antum bawa transkrip nilai, antum udah semester di Gontor, jadi dilanjutkan. Ya. Dari nol, karena mereka juga tahu dengan melihat transkrip nilai antum, oh antum sudah semester sekian. Kalaupun ngulang ya, ngulang di bawahnya, nggak di bawahnya lagi. Gitu. Sama antum binaan saya, ya kan? Tiba-tiba antum kerja di Jepang, ya kan? Saya bisa nggak ngelanjutin belajar di Jepang? Oh bisa banget, ya. Kurikulum sama soalnya. Nanti saya tinggal telepon bidang kader saya di Jepang, halo, saya bilang gitu. Anwar nih, Depok, saya bilang. Saya punya binaan, namanya Fulan, ya, dapat kerjaan atau kuliah di Jepang, tinggalnya di sini, ya. Dia sudah halakoh dengan saya, sudah tarbiyah dengan saya sekian lama, materi yang sudah saya sampaikan ini. Antum bawa surat, pakai bahasanya surat mutasi. Jadi saya menjelaskan, hafalan antum sekian, tulis. Ya. Aneh tulis, kalau males, aneh tulis males. Ya, supaya apa? Supaya antum nanti di Jepang itu ditempatkan di posisi yang pas. Itu caranya, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan antum di sini jadi binaan saya, jadi murid saya. Karena di Jepang kekurangan, akhirnya antum di Jepang jadi ustadz, jadi murabi di sana, ya. Bagus. Banyak bisa
jadi murid biasa. Ya, tiba-tiba dari Riau meminta, ada nggak yang di Depok lulusan Madinah yang mau tinggal di Riau? Ya, saya bilang, saya punya binaan tuh, baru pulang dari Mesir, dia punya kapasitas, insya Allah masalah syar'i. Tapi saya tanya dulu, dia mau nggak pindah ke Riau? Alhamdulillah, dia mau ditawarin ke Riau. Alhamdulillah, di Riau jadi matahari. Di Depok, dia sentir, ya, center, yang nyalanya sedikit, karena banyak ulama di Depok, begitu di Riau, dia menjadi matahari. Sama, antum di sini karena banyak ulama, antum nggak terlihat. Tapi begitu antum pindah ke Jepang dan saya jelaskan hafalannya 3 juz. Wah, di Jepang yang hafalan 3 juz lengkap banget. Paling 1 juz, 2 juz. Antum 3 juz, maka antum bisa jadi guru untuk semua mahasiswa Indonesia yang pada kerja dan kuliah di Jepang. Tuh. Jadi sekali lagi, bisa banget, sangat bisa. Dan kita sudah punya mekanismenya, ada bidang luar negeri, BL. Ya, jadi ada departemen bidang luar negeri. Jadi kalau kita punya murid, punya binaan yang mau pada keluar negeri, entah kerja, entah melanjutkan studi, maka nggak akan kehilangan jejak. Kita tinggal kontak, ya kan, teman-teman yang ada di luar negeri, yang ngurusin pekerja atau ngurusin mahasiswa di sana, ya kan, kita tinggal ngasih surat mutasi ditandatangani oleh struktur. Jelas, ya, antum tuh bukan murid kita. Jelas banget, ya kan, murabi antum tuh Anwar gitu, dan bisa dipromosi lacak. Nanti kalau nggak percaya Anwar, tinggal tanya aja ke kaderisasi di Depok misalnya, kan jadi jelas. Jadi kita punya nasab yang jelas gitu. Ya, jadi sangat mungkin, sangat bisa, sangat mudah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Izin tanya. Jawab, Ustaz mah. Ada. Tadi kan Masih katanya ada yang kalau bertanya tuh? Satu lagi Ustaz, Sukma. Silakan. tadi kan kalau misalkan kita ikut tarbiyah itu menjadi pengajar atau yang diajar gitu, harus disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Iya. Nah, kalau pengajian biasa kan tuh kadang ada yang ini umurnya udah tua, bisa dibilang pemahamannya bagus, udah lumayan kuat, udah lumayan paham. Ada juga yang masih muda gitu yang belum paham. Nah, sedangkan untuk pengajar cuma satu, tapi yang hadirnya gitu banyak gitu. Nah, itu gitu gimana cara untuk misalkan sulit, misalkan Iya. mau misalkan gitu. Iya, betul ya. Jadi ada mekanismenya, makanya kita kayak semacam melakukan pemantauan, monitoring ya. Kalau antum di lingkungan udah menjadi ustadz yang bisa dipercaya, didengar gitu ya. Bapak-bapaknya banyak, emak-emaknya banyak, yang mudanya banyak. Dan kita kepengen mereka ya kan secara lebih khusus ya, supaya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih fokus lagi dikelompokkan. Jadi caranya adalah antum bikin kayak semacam evaluasi. Ya, kalau pakai bahasa Iqra, antum tes coba semua yang hadir Iqra 1. Nah, kan ketahuan. Jadi ketahuan tuh. Jadi fulan tuh nanti ngumpul Iqra 1. Hanya istilah tuh Iqra 1. Fulan ya. Sekali lagi saya kelompokkan dengan istilah nama Iqra 2. Kenapa? Secara pemahamannya sama. Kalau bisa memang jenjang usianya juga jangan terlalu berbeda. Tapi kalau terpaksa nggak salah. Usia 60 tahun tapi kelas 1 dan dia mau nggak canggung dengan gabung yang usianya terpaut 20 tahun lebih muda, nggak ada masalah. Tapi sekiranya dia canggung ya jangan dipaksakan. Nanti kan akan terbebani ya psikologisnya. Kayak SD lihat. Umur 5 tahun setengah, 6 tahun, paling tinggi 7 tahun. Jadi nyaman mereka. Ya, masih satu levelan. Coba aja, kalau umur 12 tahun, ngumpul sama kelas 1. Yang satu juga nggak enak, yang ini nggak enak. Jadi, kalau bisa, dari sisi usia pun, ya didekatkan. Ya, kalau pas banget mungkin agak sulit didekatkan. Kalau nggak bisa, terpaksa, ya nggak apa-apa. Dikumpulkan dengan yang lebih agak dekat. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Nah pastinya kalau sudah dibikin grup-grup kayak begitu kan butuh
pembina yang banyak. Nanti kita melibatkan teman-teman yang ada di wilayah itu, di lingkungan itu untuk bantu antum. Tapi kalau taklimnya, ya ngumpul aja di Jaya 1. Kajian tafsir, semua Iqra 1 ngumpul jadi satu. Antum yang ngasih materi. Ya. Kajian sirah, ngumpul semua, antum yang ngasih materi. Tapi ketika kita ingin lebih fokus, kepengen lebih mapan, ya harus dibikin kayak model per kelas. Pastinya antum lelah, antum capek. Kalau antum mau pegang sendiri nggak masalah. Iqra 1 pegang nggak masalah. Tinggal dibikin hari berbeda. Iqra 1 hari Senin jam sekian. Kelompok Iqra 2 Senin duhur. Ya. Kelompok Iqra 3 Senin ya di Depok. Dulu tinggalnya di Depok, sekarang tinggalnya di Cirebon Kuningan dan sekarang menjadi alek provinsi, namanya Ustadz Anwar Yasin, udah menjadi anggota DPR provinsi. Dulu ikatan dinas PLN tapi keluar. Antum tahu nggak? Kasih tahu ya. Beliau tuh punya binaan 21 halakoh. Teman-teman bingung. Antum ngurusin binaan segitu banyaknya, kapan antum kerja nyari ma'isyah? Ya, nyari ekonomi buat keluarga. Ya itulah, saya keluar dari PLN, keluar dari kedinasan, terus saya bisnis. Ya, bisnisnya melibatkan semua binaannya luar biasa. Jadi omsetnya ratusan juta, dia untungnya lebih besar daripada saat dia masih dinas di PLN. 30 juta bersih untungnya itu. Bayangin aja. Ternyata apa? Pagi-pagi satu grup, siang-siang satu grup, sore-sore satu grup. Seminggu 21 halakoh. Masya Allah. Ya, jadi kalau kayak gitu nggak apa-apa. Semua yang antum isi taklim, antum bikin grup-grup dan antum pegang sendiri, no problemo. Ya, artinya dikasih waktu yang berbeda. Tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, hanya ya kan, sekali lagi materinya kalau memang mereka secara materi satu yang nggak masalah. Ya, Iqra sih Iqra, tapi materi pembinaannya kelas 1 semua nggak ada masalah. Ya, jadi aku sampaikan yang pagi Marifatullah, yang siang Marifatullah, yang sore Marifatullah. Kenapa? Jenjang tarbawinya memang sama, hanya yang sakofah wawasan keislamannya yang berbeda. Nanti seiring waktu bisa dipecah-pecah lagi. Ternyata 5 orang di Iqra 1 lebih cocok digabung dengan 4 orang yang di Iqra 3. Antum kumpulin lagi kayak gitu. Capek dong, ya capek. Kayak ayam ngerem. Jadi mentarbiyah itu kayak ayam ngerem. Capek pasti. Ya. Dia 2 hari ndekem, nggak makan, nggak minum. Sengaja lapar biar badannya panas, biar tonet. Jadi ayam aja pengen punya estafet yang melebihkan eksistensi keayamannya. Ya kita juga harus remin tuh santri, urusin tuh murid sampai dia netes. Ya, masa kalau ayam aja punya regenerasi, kita enggak gitu. Jadi kalau yang diremin, insya Allah punya potensi besar, dia akan bersama kita, akan di belakang kita, dan akan terus ya kan menapaki jalan dakwah. Sekali lagi, ya harus dibina. Pastinya capek, lelah. Lihat aja ayam, capek, ngerem, ngasuh anak, jagonya mentah kemana? Jantannya mau kemana, dia rem sendiri, nyari makanan bahan sendiri. Tapi ayamnya jadi tuh. Kenapa? Itu ayam tarbiyahan. Ayam halakohan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan. Silakan, Faruk, udah menjelang maghrib. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Ustaz Anwar atas materinya tentang tarbiyah. Nah, tarbiyah. Insya Allah ke depannya kita bisa mentarbiyah diri kita sendiri, latih diri kita sendiri untuk terbiasa dengan belajar agama, belajar ilmu untuk kedepannya insya Allah. Baik. Mungkin itu saja materi dari Ustaz Anwar, dan tutup tadi dengan 2 pertanyaan dari Sukma dan Vina Video. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim.
jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tafadhol yang berbuka puasa silakan. Yang mau mandi silakan. Tafadhol. Iya Kak, assalamualaikum. Ya, jangan lupa setoran. Siap Kak, Izin siap. live Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
ずい。氷の空間へ。いや、インドラの転生者にはアマテラスが。それはダメだ。私だっているんだ。同じ女ならバカにしないで。ナルト、サスケ、さくら。なんですが、ナル今のお前らは。今だ。シャナラー。よっしゃー。